Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Gunawan, NPM 1840302062, lokal A2, jurusan Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Otomatisasi Pengatur Intensitas Cahaya Ruang menggunakan Logika Fusi tahun 2020. Teman-teman, sebelum saya menjelaskan jurnal tersebut, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya YouTube channel saya. Terima kasih. Otomatisasi pengatur intensitas cahaya ruang menggunakan logika fusi tahun 2020. Latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya pada bidang ilmu pengetahuan tetapi juga dapat digunakan untuk membantu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang canggih dan serba otomatis ini juga dapat menghemat waktu serta meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Otomatisasi alat biasanya digunakan untuk proses industri tetapi seiring berjalan waktu, otomatisasi alat dapat juga digunakan untuk kebutuhan dalam rumah. Sebagian sebesar aktivitas yang dijalani oleh manusia membutuhkan cahaya. Dalam menjelaskan kegiatan sehari-hari, cahaya merupakan kebutuhan yang penting pada ruang, baik pada rumah, kantor, maupun industri, sehingga intensitas cahaya pada lampu di ruangan tersebut perlu disesuaikan agar aktivitas menjadi lebih nyaman. Pada sistem konvensional yang sudah ada hanya menggunakan prinsip untuk menyalakan pada mematikan lampu saja, tapi pada kenyataannya mata manusia akan menjadi tidak nyaman ketika akan memasuki suatu ruang yang terlalu terang maupun gelap. 1. Seharusnya lampu dapat menyesuaikan cahaya untuk memenuhi kebutuhan ruangan. Untuk mengatasi masalah ini, dapat diperlukan adanya suatu alat yang dapat mengatur redup maupun terangnya lampu secara otomatis berdasarkan intensitas cahaya. Maka dari itu, dibutuhkan pengatur intensitas cahaya secara otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan memanfaatkan sensor link pendant ranged atau bisa disebut LDR dan metode fusi untuk membantu pengambilan keputusan dari sistem. Ya, baiklah. Tujuan penelitian. Yang pertama itu merupakan konsep dan cara kerja metode fusi. Mendani pada sistem mikrokontroler pengontrol suhu dan intensitas cahaya ruang. Yang kedua itu membangun sebuah sistem mikrokontroler pengontrol suhu dan intensitas cahaya ruangan. Manfaat penelitian. Yang pertama itu membantu melakukan penghematan energi listrik dan menggunakan kontrol yang mampu beradaptasi sesuai kebutuhannya. Yang kedua, memudahkan seseorang atau pengguna untuk mengendalikan suhu dan pecahannya dalam ruangan di dalam rumah secara otomatis. Solusi yang ditawarkan adalah intensitas cahaya pada ruangan dengan menggunakan prototipe sistem cerdas. Model fusi yang digunakan adalah max-min
Dalam penalaran ini, terhadap pertama yang dilakukan adalah melakukan operasi min sinyal output lapisan fusifikasi. Ya, kita bisa lihat di sini lapisan fusifikasi ya, yang diteruskan dengan operasi max untuk mencari nilai output fusi. Yang selanjutnya didefusifikasi sebagai bentuk output trips. Fusifikasi merupakan sesuatu proses pemetaan dari himpunan tegas ke himpunan fusi. Kriteria yang harus dipenuhi dalam proses fusifikasi adalah semua anggota mampu tegas harus ada dalam himpunan fusi agar dapat mempermudah perhitungan pada sistem fusi. Kita bisa lihat contohnya di sini di samping gambar. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini, dengan angka pada sumbu X adalah derajat keanggotaan dan pada sumbu Y merupakan nilai dari fungsi keanggotaan fusi. Misalnya jika pada suhu, maka nilai AD, A-D merupakan nilai suhu hangat untuk lebih dari B merupakan suhu dingin dan besar dari suhu C merupakan suhu panas. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa ruler-ruler yang dibutuhkan dibuat bisa sesuai dengan yang diharapkan dengan mengamati hasil dari program yang telah dibuat untuk evaluasi rule fusi. Pada gambar di samping terlihat bahwa yang digunakan yaitu rule 17 karena cahaya gelap dan suhu dingin, dan nilai tersebut diambil dari nilai min pada rule 17. Setelah mendapatkan nilai masing-masing rule, kemudian nilai tersebut defusifikasi dengan cara mencari rata-rata nilai rule tersebut. Ya, kita bisa lihat di samping ini ada gambar seperti rule 6, 7, 8, 9 sampai dengan 18. Defusifikasi. Input dari proses defusifikasi adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fusi. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada dominan himpunan fusi tersebut, sehingga jika diberikan suatu himpunan fusi dalam rank tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai chirps tertentu. Hasil ini merupakan hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Pengujian dilakukan dengan menguji pada setiap jam melalui dari pagi hari hingga malam hari. Ya, bisa kita lihat contoh tabel di sini. Ya. Di sini contoh tabelnya itu ada jam, LDR1, LDR2, suhu dan hasil. Ya. Kita lanjut pembahasan suatu alat. Saat alat dinyalakan, maka sensor cahaya akan mengambil nilai cahaya pada luar maupun dalam ruangan. Nilai cahaya tersebut dapat kemudian difusifikasi. Jika nilai di bawah 100, maka cahaya akan sangat gelap. Jika di antara 100
sampai dengan 150, maka dapat dikatakan sangat gelap maupun gelap. Ya, jika di antara 150 sampai 200 dapat dikatakan gelap. Jika di antara 200 sampai dengan 250 dapat dikatakan gelap maupun remang. Jika antara 250 sampai 300 dapat dikatakan redam, remang. Ya. Jika di antara 300 sampai dengan 350 dapat dikatakan remang maupun terang. Jika antara 350 sampai 400 dapat dikatakan terang. Jika antara 400 sampai 450 dapat dikatakan terang maupun sangat terang. Jika nilai di atas 400 maka dikatakan 450 maka dikatakan sangat terang. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran paper tersebut? Ya, baiklah. Di sini saya bagi yang saya dapat dari pelajaran paper tersebut ini. Yang pertama, hasil menggunakan metode fusi lebih akurat dibandingkan tanpa menggunakan metode fusi. Yang kedua, dengan hasil menggunakan metode fusi mempunyai dampak bagi mata manusia karena cahaya dalam ruangan akan lebih dapat menyesuaikan cahaya dari di luar ruangan. Yang ketiga, hasil nilai rata-rata dari perbandingan menggunakan metode fusi dan tanpa fusi adalah sebesar 0,898%. Apa yang bisa dibandingkan dari penelitian tersebut? Ya. Perbandingan yang pertama, menambahkan sensor selain sensor suhu sebagai tambahan agar otomatis semakin apa yang bisa dikembangkan dari penelitian tersebut? Yang pertama, penambahan sensor selain sensor suhu sebagai tambahan agar otomatisasi semakin bekerja dengan baik. Yang kedua, membuat menjadi aplikasi agar dapat diatur meskipun otomatisasi. Yang ketiga, membahkan fitur-fitur yang lebih menarik baik dari hardware maupun. Baiklah, kesimpulan. Yang pertama, mengatur intensitas cahaya secara otomatis. Ini dapat menggunakan microcontroller, Arduino, dan juga menggunakan metode fusi. Yang kedua, mengatur intensitas cahaya ruang dibutuhkan 3 sensor, yaitu 2 sensor cahaya untuk mengetahui intensitas cahaya di dalam ruangan, serta 1 sensor suhu sebagai sensor tambahan agar otomatisasi lebih akurat. Penerapan logika fusi pada pengaturan intensitas cahaya ini yaitu dengan proses fusifikasi, inferensi dengan role fusi, yaitu defusifikasi. Baiklah, ini contoh daftar pustaka dari jurnal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.